Kedua, orang pribadi yang mempunyai pekerjaan bebas. Orang pribadi yang mempunyai pekerjaan bebas. Ketiga, orang pribadi yang tidak termasuk 1 dan 2. Tidak termasuk 1 dan 2. Contohnya, pegawai. Contohnya pegawai. Orang pribadi tidak termasuk 1 dan 2 ya. Contohnya pegawai. Jangan lupa tuh ya. Orang pribadi itu jangan lupa dibagi menjadi 3. Nah, ada yang tadi ya, yang udah saya sebutin ya. Nah, orang pribadi yang punya usaha sering disebut di sini, ini lihatin di ayat 1, sering disebut dengan nama pengusaha. Tuh. Orang pribadi yang punya usaha sering disebut dengan nama pengusaha. Nah, ya. Jadi dia punya usaha, misal ya, orang tersebut memiliki hotel, ya, orang tersebut memiliki pabrik, ya, tapi bentuknya bentuk usaha perorangan ya. Ulang ya. Orang yang mempunyai usaha itu disebut dengan pengusaha. Ya. Contohnya, ya, orang punya hotel, orang punya pabrik, tapi hotel dan pabriknya itu bukan berupa badan, berupa usaha orang pribadi, artinya milik sendiri gitu. Perusahaan perorangan lah yang paling gampangnya. Itu namanya orang pribadi yang punya usaha ya. Terus ada lagi yang kedua, orang pribadi yang mempunyai pekerjaan bebas ya. Yang kedua, jangan lupa orang pribadi yang punya pekerjaan bebas. Nah ini nih definisi pekerjaan bebasnya nih. Baca dalam hati itu. Tuh. Mempunyai keahlian khusus, ya. Jadi orang yang punya keahlian khusus. Siapa yang tergolong di sini? Ya, yang punya keahlian khusus. Contohnya konsultan pajak. Nah, itu berarti dia tergolong pekerjaan bebas tuh. Ya. Punya keahlian khusus. Apa khususnya di bidang perpajakan? Kedua, dokter. Apa keahlian khususnya? Keahlian khususnya di bidang kesehatan, kan itu. Ya. Dan seterusnya. Paham ya? Terus, orang pribadi yang ketiga, tidak punya usaha, juga tidak punya pekerjaan bebas. Siapa? Kayak pegawai, kayak saya. Ya, usaha nggak punya, ya, kerjaan bebas juga nggak punya, nggak buka kantor. Nah, saya sebagai pegawai di Unswagati, nah itu masuk nomor 3. Oke ya. Terus selanjutnya, pertanyaan bagi saya ya, yang di pasal 28 tadi, ya, yang di pasal 28 ya. Siap-siap ya. Pertanyaannya, yang di pasal 28 tadi ya. Bentar saya balikin dulu ya. Oke. Oke ya. Pertanyaannya, apakah semua wajib pajak orang pribadi harus membuat pembukuan? Apakah semua wajib pajak orang pribadi harus membuat pembukuan? Silakan jawab. Yang barusan ada saya terangkan nih. Atau ada di pasal 28 tuh. Silakan yang pengen jawab.
Wajib, Pak. Argumennya di pasal bagaimana? Yang lain. Apakah wajib pajak orang pribadi harus menyelenggarakan pembukuan? Kasih argumennya juga ya. Wajib, Pak. Argumennya? Karena tertuang dalam pasal 28 ayat 1, yaitu wajib pajak atau orang pribadi yang melakukan kegiatan, usaha, atau pekerjaan bebas. Salah. Yang lain? Apakah semua wajib pajak orang pribadi harus melakukan pembukuan atau membuat pembukuan? Silakan yang berani jawab. Tidak, Pak. Argumen? Karena di pasal 2 yang wajib melakukan pencatatannya itu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau yang melakukan pekerjaan bebas aja, Pak. Ya, jadi tidak ya, jawabannya tidak. Yang diwajibkan itu hanya 2. Ya, yang punya usaha dan punya pekerjaan bebas. Kalau pegawai nggak perlu membuat pembukuan. Ya, saudara, orang tua saudara kalau sebagai karyawan atau karyawati ibunya, apa di rumah sering bikin pembukuan? Berhubungan dengan pajak kan enggak kan? Kecuali kalau orang tua saudara sebagai pengusaha ya, punya usaha, atau orang tua saudara sebagai profesi pekerjaan bebas ya, notaris, pengacara, dokter ya. Mungkin dia membuat pembukuan tuh. Kalau nggak bisa ya minta bantuan orang-orang ahli. Oke ya, tadi jawabannya. Nah, kemudian kita masuk ke ayat 2. Masalahnya sekarang, ya, baca udah ngerti ya. Ayat 2 ya. Nah, ini di ayat 2 ini inti di sini ya. Ada yang boleh atau ada yang dikecualikan. Atau yang boleh tidak menyelenggarakan pembukuan. Ayat 2 nih. Kalau ayat 1 kan katanya wajib. Yang punya usaha, punya kerjaan bebas. Kalau ayat 2-nya katanya ada yang boleh atau yang tidak diwajibkan atau dikecualikan. Ya, dari kewajiban pembukuan. Nah, supaya jelas, saya pakai tulisan di Excel ya untuk tanya jawabnya ya. Ini tutup dulu, masuk ke Excel ya, tanya jawabnya ya. Nah, sekarang gini. Tadi ayat 1 kan OP usaha, ya kan? Dan OP kerja bebas wajib pembukuan. Ya. Ini ayat 1 ya. Sekarang masalahnya fokus ke orang usaha dan pekerja bebas ya. Sekarang gini, orang punya usaha, misalkan ada orang punya toko kayak di pinggir jalan itu. Ya, kan di pinggir jalan itu banyak yang punya toko tuh. Berarti dia terbawa orang pribadi yang punya usaha tuh. Ya, dia punya toko di sepanjang jalan itu. Ya, nah sekarang karena dia orang pribadi punya usaha, maka si pemilik toko wajib menyelenggarakan pembukuan, jangan lupa. Kata ayat 1. Nah, sekarang bagaimana kalau pemilik toko itu, kalau pemilik toko tidak ngerti pembukuan atau akuntansi.
Ya kan? Kan gitu. Karena tidak semua orang yang punya usaha atau yang punya kerjaan bebas ngerti akuntansi, tidak semuanya. Nah, kayak orang punya usaha, masa harus kuliah di ekonomi dulu, suruh ngambil mata kuliah akuntansi, kan nggak mungkin kan? Atau kayak dokter gitu kan, pekerja bebas ya. Masa suruh kursus mata pelajaran akuntansi, kan nggak mungkin kan? Karena gimana kalau dia nggak bisa? Nah, paham ya? Nah, kalau dia nggak bisa, kata ayat 2-nya, ayat 2, ya, ini OP boleh tidak membuat yang tadi, yang masalahnya kayak pemilik toko ini kan, gimana sudah bikin pembukuan, yang kuliah B nggak ngerti akuntansi, angel dia memahaminya kan, itu yang kuliah kan, apalagi kalau kita tidak belajar sama sekali kan gitu. Oke ya, nah kata ayat 2 untuk orang pribadi ya, boleh tidak membuat pembukuan, kata ayat 2. Orang pribadi yang punya usaha dan pekerjaan bebas ya, boleh tidak membuat pembukuan katanya. Mungkin pertimbangan ayat 2 ini pertimbangannya khawatir OP yang punya usaha ini atau yang punya kerjaan bebas ini ya, khawatir dia tidak bisa membuat akuntansi. Nanti ya, sehingga dikasih kelonggaran, boleh tidak membuat akuntansi. Paham ya? Tapi yang boleh tidak membuat itu hanya OP ya, usaha dan pekerja bebas ya. Tidak termasuk badan ya. Yang dibolehkan di ayat 2 itu hanya OP. Tidak termasuk badan. Oke ya. Nah, terus nanya lagi, OP yang seperti apa yang boleh tidak membuat pembukuan, atau OP yang seperti apa yang dibolehkan di ayat 2 ini? OP yang bagaimana yang dibolehkan di ayat 2? Karena tidak semua OP ya dibolehkan oleh ayat 2, tidak semuanya. Kita masuk ke Google ya, cari OP yang bebas dari pembukuannya. Kita coba masuk ke Google ya. Kewajiban, nah ini nih ya, nanti saudara ketik aja di sini KUP kewajiban pembukuan ya. Oke ya, saya klik, nah muncul tuh KUP kewajiban pembukuan. Nanti yang dicari ini peraturan PMK nih, PMK 15 tahun terbaru nih 2018. Ini sudah cari nantinya. Nanti di sini dia menjelaskan ya, OP yang bagaimana yang boleh tidak membuat pembukuan. Kita akan tulis dulu PMK 15. Sudah, Pak? Udah ya, yuk. Tuh, banyak sih di sini informasi tentang pembukuan ini. Kita buka ya. Ini peraturan yang sekarang berlaku ya. Nah, di sini ada tuh. Ini WPOP tuh 4,8 M tuh. Tuh. Tapi ini WPOP ya penjelasannya ya. 4,8 M. Ini apa 4,8 ini? Di sini. Di sini peredaran bruto. Peredaran bruto ini omset maksudnya. Jangan lupa, jadi maksud peredaran bruto ini maksudnya omset ya. Jadi maksudnya kalau omsetnya kurang dari 4,8 M dalam 1 tahun, maka dia boleh tidak membuat pembukuan. Nah, yang
Di atas 4,8 wajib pakai pembukuan. Jangan lupa. Jadi yang wajibnya itu yang di 4,8 M ya. Tapi ini berlaku untuk WPOP ya. Tidak termasuk badan. Oke. Ya, sekarang kita tanya jawab. Tutup lagi ya. Jangan lupa ini ingat-ingat ya. 4,8 M ke bawah. Apanya omsetnya atau peredaran bruto. Oke ya, kita diskusi sekarang. Oke, kita mulai ya. Ini ada PT X. Ini omset tahun 2020. Ya, omset tahun 2020 misalkan 3M. Ingat, omsetnya dalam tahun 2020 3M. Pertanyaannya, bolehkah PT ini tidak membuat pembukuan? Berdasarkan tadi ya yang diterangkan. Tidak, Pak. Kenapa? Karena itu bukan wajib pajak orang pribadi. PT merupakan badan. Iya. Jadi dia tidak boleh. Walaupun omsetnya sih kurang dari 4,8 kan gitu ya. Tapi dia bukan orang pribadi, badan katanya. Maka kalau badan berapapun nggak boleh. Yang dibebaskan itu yang orang pribadi, WP orang pribadi. Tolong ingat-ingat tuh. Oke ya. Nah, terus masalahnya sekarang, kenapa sih kan gitu? OP ini, ya, OP yang ini, ya, yang kedua badan itu harus membuat. Nah, ini masalahnya. Kenapa dua kelompok itu, dua WP itu harus membuat pembukuan? Untuk apa maksudnya kan gitu? Oke ya. Nanti join lagi ya, waktu 10 menit lagi mau habis. Nah, kita mulai ya. Ini akan berhubungan dengan pajak penghasilan ini. Ya. Coba sekarang kita runtut ya. Kalau orang pribadi yang punya usaha, OP punya usaha. Misalkan saudara punya toko. Misalkan saudara punya toko ya. Berarti saudara punya usaha toh. Nah, sekarang pendapatan saudara tuh berupa apa? Saudara punya toko. Berarti saudara punya pendapatan atau punya penghasilan ya. Penghasilan saudara kalau dari toko berupa apa? Omset bukan? Enggak. Apakah omset itu menjadi pendapatan bagi kita? Kan tidak selalu kan. Karena ada yang punya omset. Laba. Laba. Laba dari usaha toko ya. Iya, Pak. Ini penghasilan kita kan. Ya. Kalau tokonya rugi ya kita baru dapat penghasilan kan. Oke ya. Nah, jadi ini laba. Hitung labanya gimana? Ingat enggak? Di akuntansi. Ngitung laba. Omset atau pendapatan atau penjualan diapakan? Dikurang modal. Dikurangin beban. Dikurangi biaya atau beban.
Omset itu bisa pendapatan, bisa penjualannya, dikurangi beban atau biaya. Ini ketemu laba. Oke ya. Terus kalau orang pribadi, dia punya pekerjaan bebas. OP yang punya pekerjaan bebas. Pekerja bebas nih contohnya pengacara, notaris, konsultan pajak, ya. Nah, ini pendapatan atau penghasilannya berupa apa? Ada konsultan pajak, ada notaris, kan itu pada buka plang tuh. Ya, penghasilannya berupa saya ingat di perusahaan jasa itu dari tingkat 1. Perusahaan ada yang perusahaan dagang, industri, jasa gitu kan. Perusahaannya ada perusahaan perorangan, ada perusahaan CV, ada perusahaan PT gitu kan. Apa penghasilannya? Berupa kalau saya pernah lihat plang kantor notaris. Pernah lihat enggak? Di kota Cirebon kan banyak ya. Pernah, Pak. Pernah kan? Iya, Pak. Dia ngeluarin biaya enggak tuh kalau dia buka kantor begitu? Iya, Pak. Ngeluarin biaya kan? Paling tidak kan tuh biaya ada pegawainya tuh. Kayak dokter kan ada pegawainya kan? Iya. Ya kan? Nah, bangunannya, listriknya, berarti ada biaya kan? Dia omsetnya berupa apa? Kalau kayak notaris, dokter, omset notaris aja dulu deh. Omsetnya berupa apa? Kan dia tidak jual barang kan? Jual jasa tuh. Omsetnya berupa apa? Konsumen tahu, Pak. Perjanjian lah, Pak. Konsumen sih yang datang. Yang minta jasa ya. Wah, Kalau Persenan. udah gini aja lah, kalau belum pernah masuk kantor notaris susah membayangkannya. Paling nggak sudah pernah masuk ke ruang dokter. Ya, sekarang dokter buka praktek, pasti dia keluarin ada biayanya, ada pegawai dia punya. Terus penghasilannya, omsetnya dia itu berupa apa? Omset tuh apa ya? Pendapatan ya. Bisa berupa penjualan, bisa berupa jasa kan itu. Dokter kan jasa ya. Jasa, Pak. Omsetnya berupa apa? Berupa pemberian atau pelayanan jasa medis, imbalan atas pelayanan atau pemberian jasa medis. Imbalan ya. Karena kalau nggak ada imbalannya ya dia nggak punya pendapatan. Misalkan orang sudah berobat terus balik, ya kan nggak dapat imbalan kan? Tapi nggak pendapatan. Tolong imbalan atas jasa medis yang diberikan. Kalau notaris jalan atas jasa notaris ya, misalkan membuat sertifikat. Ya. Contohnya PT deh. Pendapatannya berupa Gaji, Pak. PT.
Saudara ada Laba. PT Laba. laba. Kalau ingat dulu, saya akan ceritakan kenapa sih OP, dua OP ini dan badan harus membuat pembukuan gitu. Nah, ini kan tiganya kan laba semua kan. Ini adalah sumber pendapatannya tuh. Oke ya. Nah, harus bikin akuntansi atau pembukuan. Nah, supaya bisa tahu omset laba harus membuat apa nih kalau di akuntansi itu? Supaya bisa tahu laba harus membuat. Bentar, laba ini ada di laporan keuangan apa? Jenis apa? Masa pernah belajar laporan keuangan ya? Ini kalau ada laba ini ada di laporan keuangan apa namanya? Lagi tinggal satu. Ya, laporan laba. Nah, ini bagian dari akuntansi. Jadi, saudara, kalau ingin tahu berapa labanya si 3 WP ini, dia harus bikin laporan laba rugi paling tidak. Sehingga dari laba rugi ketahuan berapa labanya. Tuh. Nah, tanpa bikin, kalau tidak membuat akuntansi, tidak buat akuntansi ya, maka dia tidak bisa tahu berapa labanya karena dia tidak ada laporan laba ruginya. Tolong pahami baik-baik. Jelas ya? Nah, untuk apa kita tahu pendapatan 3 orang ini, yaitu laba-laba begini. Nah, laba ini sebagai dasar, laba ya, ini dasar untuk menghitung pajak. Nanti ngitung pajaknya gini, PPh-nya sama dengan tarif dikali laba. Tuh. Jelas ya? Jadi jangan lupa laba itu sebagai dasar untuk menghitung pajak. Nah, nanti cara ngitungnya tarif dikalikan laba. Nanti cara ngitung PPh ini diajarkan setelah UTS. Oke ya? Nah, tuh. Nah, sekarang kalau tidak buat pembukuan, bisa nggak PPh-nya dihitung? Kalau tidak membuat pembukuan. Bisa nggak? Ya, terusin lagi ya. Sekarang kita bicara ayat 2 nih. Ya, jadi saya tahu kenapa WP itu kata ayat 1 kenapa harus pakai pembukuan. Nah, ini terjawab nih. Ya. Kita masuk ayat 2 sekarang. Nah, di ayat 2 ada WP yang boleh tidak pakai pembukuan. Nah, sekarang kalau WP-nya yang termasuk ke ayat 2 tidak membuat pembukuan, bisa nggak PPh-nya ini dihitung? Dia tidak ada pembukuannya. Karena termasuk ke dalam ayat 2 si WP itu. Bisa nggak PPh-nya dihitung? Tidak bisa kan? Kenapa tidak bisa?
Halo? Kenapa tidak bisa? Halo, Mas. Iya, yang 1M tuh, Mas. Dari mana, Masnya? Bentar, Mas. Saya tulis, Mas. BNI 708 ya, Mas? 0708. Iya, 708. Iya. September kan, Mas ya? 1M ya? Iya, oke. Nanti saya buka RK-nya ya. Hah? Oh iya, wis. Oke, saya balik ke sini, Mas. Salam. Ya, terusin. Itu kalau WP-nya masuk ke ayat 2, kan nggak pakai pembukuan ya. Bisa nggak PPh dihitung? Tidak bisa, dari saya jawab. Kenapa? Kasih argumen. Kalau WP-nya masuk ke ayat 2, berarti tidak pakai pembukuan toh. PPh bisa nggak dihitung? Dijawab tidak bisa. Kenapa? Karena lihat tuh di layar. Karena tidak mempunyai laporan laba rugi. Tidak ada laporan laba rugi dan tidak diketahui apanya. Labanya. Ya, karena tidak diketahui labanya. Jadi ulang, bagi WP yang masuk ke ayat 2, PPh-nya tidak bisa dihitung. Kenapa? Labanya nggak tahu. Tuh, kan PPh ini rumusnya tuh tarif kali laba kan. Nah, labanya kan nggak tahu kan. Nanti ya. Kenapa laba yang tahu ya tadi? Karena tidak ada laporan laba ruginya. Nah, paham ya? Tolong ingat dulu. Mau saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang gimana caranya agar WP yang masuk ayat 2 ini juga harus bayar PPh? Ya. Nah, kalau tadi kan nggak bisa bayar PPh kan, karena nggak bisa dihitung PPh-nya. Masa suruh bayar, orang nggak tahu berapa PPh-nya kan, nggak bisa dihitung. Nah, supaya si WP ayat 2 itu bisa bayar PPh atau bisa dihitung PPh-nya, maka kelanjutannya ikuti nih ya. Ikuti aturannya. Oke, lihat di ayat 2 ini. Wajib melakukan pencatatan tuh. Jadi kalau dia tidak membuat pembukuan, harus membuat catatan. Kan apa yang dicatat kan gitu. Apa yang dicatatnya? Yang dicatatnya ini adalah omsetnya. Tolong ingat-ingat. Jadi kalau masuk ke ayat 2, dia bebas pembukuan kan? Tapi harus mencatat tuh. Apa yang dicatat? Omset, jangan lupa. Oke ya, lagi ke cara ngitung tadi. Balik lagi ke cara ngitung. Nah, di sini ada pencatatan. Ini omset. Omset yang dicatat. Paham ya? Jadi setiap hari kita nulisin omsetnya. Tulisin aja omsetnya. Ya. Nah, nulis omset ini banyak cara. Kalau si orang usaha itu punya cash register kayak di Indomaret itu, nggak usah nyatet lagi. Tinggal cetak aja. Dari mesin cash register, cetak. Mau hasil
mau penjualan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, tinggal dicetak aja. Karena dia punya kas register ya, atau punya sistemnya. Kalau dia punya nota, setiap omset buat nota, tinggal dijumlah aja notanya. Ya, jadi dicatat dalam nota, dicatat dalam mesin kas register. Kalau nggak punya semua itu, ya ditulislah di buku tulis, ya, atau di Excel ditulisin tiap hari. Oke ya. Nah, nanti sini ngitung PPh-nya. Ini tarif kali omset. Nah, ini bukan dikalikan laba ya, tapi dikalikan omset. Karena kalau laba nggak tahu berapa labanya. Tolong pahami baik-baik. Jelas ya? Nah, itu kenapa harus ada pembukuan atau harus ada akuntansi. Terus sedikit lagi ya materinya. Nah, sekarang tata cara pembukuannya. Ini saudara hati-hati, pembukuan ini katanya harus beritikat baik. Mencerminkan yang sebenarnya. Jangan direkayasa oleh saudara. Jadi maksudnya, kan unsur laba itu apa saja unsurnya laba itu? Ada dua tadi tuh, ada dua komponen unsurnya apa saja? Pendapatan sama beban, Pak. Omset, pendapatan atau omset ya, sama? Beban. Beban atau biaya, oke. Itu dua unsur ini jangan diubah-ubah. Karena si wajib pajak biasanya kan pengennya supaya bayar pajaknya murah. Iya kan? Setiap wajib pajak bukan ya, pengen bayar pajaknya murah pada umumnya. Nanti dia jangan direkayasa tuh si omsetnya. Ya, nanti omsetnya dikecilin enggak supaya labanya kecil kan gitu. Atau biayanya dibesarkan supaya labanya kecil. Nah, itu oleh undang-undang dilarang. Kalau ketahuan di saat diperiksa oleh kantor pajak itu beresiko. Oke ya, kalau diperiksa oleh kantor pajak, kan nanti ada pemeriksaan dari KPP itu ya, ke wajib pajak. Nah, itu nanti akan beresiko. Oke ya, harus mencerminkan yang sebenarnya. Nah, ini. Terus nanti ada metode-metode, harus ikuti metode yang ada di akuntansi. Ya paling tidak, akuntansi untuk laporan pajak ini menggunakan metode-metode atau menggunakan cara-cara yang diatur di akuntansi. Oke ya. Nah itu. Tapi yang penting jangan lupa, ada yang boleh melakukan pembukuan, ada yang tidak boleh, tidak wajib. Ya, ada yang wajib. Oke ya. Yang tidak wajib tadi udah tahu ketentuannya, dan pembukuannya itu apa tadi udah tahu, untuk menghitung PPh. Oke ya. Kemudian pembukuannya jangan dibohong, jangan bikin pembukuan yang bohong ya, jangan direkayasa. Terakhir, nah ini ayat 11 yang penting nih. Semua dokumen atau buku catatan, ulang ya, semua dokumen atau buku catatan yang berhubungan dengan akuntansi harus disimpan selama 10 tahun. Paling lama. Silakan ingat-ingat. Semua dokumen atau catatan yang berhubungan dengan akuntansi harus disimpan selama 10 tahun. Paham ya? Untuk apa? Barangkali sebelum 10 tahun ada pemeriksaan dari kantor pajak. Ilustrasi ya. Misal gini ya. Kita ilustrasi nih. Misal saudara ini ada laporan, ada SPT. Ini SPT ini kan misalnya SPT 2015. Ini isinya kan
Isinya antara lain itu besarnya PPH. Ya. Nah, berarti 10 tahun, paling terakhir tahun berapa ya? Kalau 10 tahun, 2010. Tadi harus simpan 10 tahun ya. Berarti 2015, 10 tahun ke depan tahun berapa jadinya? 25. 2025 ya. Nah, nanti kalau ada pemeriksaan dari pajak, dari KPP tahun 2021, berarti kan belum 10 tahun kan? Baru berapa tahun tuh berjalan? SPT 2015. Diperiksanya 2021. Baru berjalan berapa tahun? 6 tahun, Pak. 6 tahun kan? Belum 10 tahun kan? Nah, itu nanti si pemeriksa ini nanya, mana catatan-catatannya? Ya, mana dokumen-dokumennya? Nggak bisa, aduh udah 6 tahun dibuang, nggak boleh. Karena undang-undang mengatakan 10 tahun. Nah, itu perlunya. Harus disimpan dengan baik itu. Jelas ya? Nah, karena bisa jadi pemeriksaan itu sebelum 10 tahun, kayak ini baru 6 tahun jalan diperiksa. Kan gitu. Dia akan minta semua catatan dan semua dokumen. Jelas ya? Nah, itu nanti untuk UTS-nya. Pertama NPWP, yang kedua SPT, yang ketiga pembukuannya. Oke ya. Nanti ujiannya lewat Google Form. Linknya saya kirim pada saat pelaksanaan ujian. Ya paling enggak 5 menit sebelumnya lah. Linknya saya kirim 5 menit sebelumnya. Dan usahakan saudara sinyalnya bagus, kuat. Ya. Supaya tidak ada alasan pada waktu mengirim jawaban, loadingnya lama, error, ya kan bingung kan? Sudah gitu kan? Ya. Jadi saudara usahakan yakinkan bahwa sinyal saudara kuat, ya, supaya begitu sudah kirim jawaban sudah terkirim. Masalahnya saudara kalau udah kirim itu nggak bisa kirim ulang masalahnya. Ya, jadi pengiriman itu diizinkan 1 kali. Oke ya. Kalau belum terkirim bukan berarti gagal. Karena sinyal saudara tidak mendukung gitu. Nanti dikala sinyal kuat pasti terkirim nantinya. Oke ya. Ya, itu saya pemberian tahuan dari saya. Saya absen dulu ya. Andika ada? Nia? Hadir, Pak. Rifka? Pak, Andika hadir, Pak. Ya. Susi? Hadir, Pak. Muji? Hadir, Pak. Cynthia? Hadir, Pak. Ayu? Hadir, Pak. Raditya? Muhammad Mansur? Hadir, Pak. Hadir. Nafisatul? Hadir, Pak. Aditya Purnama? Faujan? Hadir, Pak. Adam? Aris? Hadir, Pak. Ya. Hadir, Anissa? Pak. Hadir, Pak. Anissa? Ya. Fadil? Riano? Hadir, Pak. Nurman? Hadir, Pak. Rizka? Hadir, Pak. Gilang? Rian? Hadir, Pak.
Aditya, Hadir Pak, hadir. Intan, Hadir. Muhammad Iqbal, Hadir, Pak. Muhammad Revansa, Hadir tuh Pak. Abdi, Hadir, Pak. Dinar, Harun, Hadir, Pak. Rian, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. Putri, Hadir, Pak. Mega, Hadir, Pak. Anjar, Hadir. Siti Mutmainah. Ulang yang nggak ada nih. Andika, Andika ada tak? Hadir, Pak. Ya. Aditya, Adam, Fadil, Dinar, terakhir Siti Mutmainah. Hadir dia Pak, ada di view tapi sinyalnya jelek kayaknya. Hadir, ya Pak. Siti Mutmainah. Hadir, Pak. Ya, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima Ya, kasih, Pak. sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam.